asal bukan Persib yang menjadi juara di musim kompetisi kali ini. Sampurasun boboto Persib Bandung. Jumpa lagi dengan Opa Dani dalam segmen Kupas Persib. Di edisi kali ini Opa akan mengusung tema jalan Persib Bandung menuju tangga juara masih terlalu jauh atau masih terlalu panjang ya boboto. Seri ketiga ini akan dibuka hari Sabtu depan dengan mempertemukan dua tim besar, Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Ini akan jadi big match di awal seri ketiga. Ya. Dan akan menjadi perhatian utama para bola mania. Kenapa? Karena dua tim besar di sepak bola Indonesia akan bertemu di awal seri ketiga. Ya. Memang laga yang tersaji tidak akan penuh dengan perang urat mas, perang urat saraf, karena memang tidak ada penonton di stadion gitu ya. Tapi boboto yang namanya big match, yang namanya Persib melawan Persija, itu tidak ada duanya bahwa akan terjadi pertempuran yang maha dahsyat ya, saling jegal, saling sikut, saling baku pukul misalkan gitu ya demi memenangkan pertandingan. Karena apa? Karena prestise dan gengsi ini sangat tinggi. Taktik, teknik, semua hal-hal terbaik yang dimiliki kedua tim akan dihamparkan di laga tersebut. Kenapa? Karena buat kedua tim kemenangan adalah harga mati. Kemenangan adalah mutlak yang harus disampaikan kepada pemujanya, meski pemujanya atau para pendukungnya berada di depan televisi, tidak ada yang hadir di stadion. Buat Persija boboto itu sederhana saja, bahwa mengalahkan Persib adalah hal terbaik buat mengembalikan pamor prestasinya selama ini sedang meredup ya. Mereka berpikiran lebih baik kalah dari tim lain tapi tidak kalah dari Persib Bandung. Lalu bagaimana dengan Persib Bandung? Persib Bandung jelas punya motivasi lebih. Artinya ketika mereka mengawali kompetisi dengan baik, sekarang berada di posisi kedua klasemen sementara, mereka tidak boleh lagi lengah ataupun terlena oleh kemenangan 11 pertandingan tanpa kekalahan atau 5 pertandingan beruntun dengan kemenangan. Apalagi ketemu dengan Persija. Persija harus dikalahkan. Rekor pertemuan harus jadi milik Persib. Kenapa? Karena jika Persib kalah, amit-amit ya, jika Persib kalah, maka 5 pertandingan kemenangan beruntun dan 11 laga tanpa kekalahan akan menjadi hambar gitu ya. Pamor dan reputasi Persib pun agak meredup gitu. Kenapa? Karena buat sebagian orang juga ini El Clasico Indonesia gitu loh. Artinya tim yang bisa memenangkan pertandingan ini adalah tim terbaik. Bahwa sekarang memang Persib di atas Persija di klasemen bukan jaminan bahwa Persib bisa mengalahkan Persija dengan mudah. Banyak hal yang membuat pertandingan ini akan berjalan penuh emosi. Apalagi buat tim-tim lain, mereka sangat terpacu ingin memberi noda pada Persib Bandung. Karena Persib di musim kali ini tampil sangat mulus, 11 laga tanpa kekalahan. Artinya di seri ketiga inilah Persib harus merasakan kekalahan seperti apa yang dirasakan oleh tim-tim lainnya. 11 pertandingan tanpa kemenangan memang menjulangkan Persib Bandung, tapi juga membangunkan macan yang sedang tidur dan tengah kelaparan. Dan itu akan muncul dari permainan dan spirit fighting dari para pesaing Persib yang ingin memberi noda, ingin mengalahkan Persib, ingin mencakar Persib, bahwa Persib tidak boleh menjadi tim yang mulus atau satu-satunya tim yang belum terkalahkan. Inilah yang saya sebut bahwa jalan panjang menuju tangga juara itu masih terlalu jauh buat Persib Bandung. Justru sekaranglah saatnya Persib waspada. Justru saatnya sekarang Persib pasang kuda-kuda yang lebih kokoh lagi. Kenapa? Karena semua tim sekarang sama-sama berteriak asal bukan Persib yang menjadi juara di musim kompetisi kali ini. Kenapa? Mereka tidak rela
Persib yang sudah 2 kali menjadi juara dan sekarang sedang berada di posisi yang bagus juga kembali menjadi juara. Kenapa mereka tidak ingin juara? Ini bukan hal aneh di sepak bola, teman-teman bobotoh. Di liga-liga besar manapun di dunia, tim-tim besar, tim-tim yang berpengalaman, tim-tim yang punya tradisi juara juga dimusuhi oleh tim-tim yang tidak punya prestasi bagus, tim mediocre ya, atau tim-tim papan bawah. Mereka pasti selalu punya spirit untuk menjegal tim besar yang punya tradisi juara. Jadi sebelum kompetisi itu digelar di liga-liga dunia pun, misalkan kita sebutlah di Spanyol, pasti mereka di tim-tim ini yang tidak pernah juara atau jarang juara ya, yang prestasinya biasa-biasa saja, pasti berteriak, asal jangan Real Madrid yang jadi juara Liga Spanyol, atau di Belanda asal jangan Ajax atau Eindhoven yang terus-terusan menjadi juara, atau di Liga Jerman misalnya janganlah Bayern Munchen atau Borussia Dortmund yang terus menjadi juara, teriak para tim-tim mediocre dan tim-tim kecil lainnya. Begitu juga di Inggris, asal jangan Chelsea, asal jangan Manchester City, atau asal jangan Liverpool yang jadi juara. Sama halnya sekarang dengan Persib Bandung. Pasti tim-tim mediocre, tim-tim kecil akan berteriak sama-sama, asal jangan Persib Bandung yang jadi juara di musim ini. Karena itulah bobotoh, kenapa Persib selalu menjadi buruan utama di setiap musim kompetisi, dan Persib selalu menjadi musuh bersama tim-tim lainnya. Yaitu dia, resiko tim besar, resiko tim top, tim yang tidak pernah bermasalah dengan non tenis itu adalah lagi menjadi musuh bersama di kompetisi yang diikutinya. Mereka tak rela melihat itu lagi yang berdiri gagah di podium juara katanya kan. Ya, resiko tim besar memang seperti itu. Apalagi kini ya, Persib tengah di puncak prestasi. 11 laga tanpa kekalahan, 5 laga beruntun bisa disunting dengan kemenangan. Jelas ini memacu hasrat tim-tim lain untuk menjadi tim pertama yang merobohkan Persib Bandung. Dan itu akan dimulai dengan Persija. Persija akan mempunyai hasrat jadi tim pertama yang bisa mengalahkan Persib. Apalagi pertemuan kedua tim ini adalah big match ya. Sama-sama ingin mengalahkan, sama-sama ingin jadi pemenang. Nah, apa yang nanti dilakukan Persija jika Persija menang pertandingan juga akan dilakukan oleh tim-tim lain. Mencontoh apa yang dilakukan Persija, bahwa mereka ternyata bisa mengalahkan Persib. Mereka bisa berteriak senang kalau bisa mengalahkan Persib, karena bagi mereka lebih baik bisa mengalahkan Persib tapi kalah dari tim-tim lain. Itu sudah biasa. Saya ingat dulu waktu kompetisi masih bernama Liga Daniel. Semua pelatih tim-tim lawan jika bertanding ke Bandung itu punya hasrat yang lebih besar. Mereka bicara begini, kalau dalam teori aturan menang itu hanya 3 poin, tapi mengalahkan Persib itu poinnya bisa 6, bisa 10. Itulah bagaimana euforia mereka atau motivasi mereka besar sekali untuk bisa mengalahkan Persib Bandung. Sekali lagi, waspadalah Persib Bandung. Ketika Anda berada di atas, ketika Anda belum merasa mendapat kekalahan, saatnya lah harus pasang kuda-kuda, karena tim-tim lain juga sudah siap memangsa Anda gitu ya. Tapi inilah sepak bola profesional ya, dimana tim-tim besar selalu diupayakan diganggu reputasinya, diberi malu seperti yang mereka dapatkan selama ini. Pemantiknya apa? Yaitu 11 pertandingan tanpa kekalahan. Itu memberi motivasi lebih buat tim-tim lain untuk bisa mengganggu dan mencoreng reputasi Persib di musim ini. Karena memang Persib ini meski punya modal juara juga tetap harus diganggu. Tidak boleh dikasih karpet merah. Tidak boleh dia bertolak cangkeng gitu seperti tim yang paling gagah. Tim-tim lain tidak suka. Tim-tim lain pasti akan mencoba merubuhkan Persib apapun resikonya. Bagi mereka tidak juara tidak apa-apa asal bisa mengalahkan Persib Bandung. Berat ya perjalanan Persib Bandung. Tapi pemain Persib Bandung atau tim Persib Bandung jangan merasa kecil hati. Jangan merasa tersudut menjadi tim buruan pemain-pemain kontestan lainnya. Karena Persib memang punya potensi juara di musim ini.
Dan Persib juga udah membuktikan 11 laga dimainkan tanpa kekalahan. Artinya Persib selalu bisa berkelit dari situasi-situasi sulit di laga-laga wajibnya. Persib punya cara bagaimana mengalahkan lawannya meski sempat tertinggal gol, tapi dia bisa menyamakan kedudukan dan membalikkan keadaan menjadi pemenang. Dan itu sudah dibuktikan di beberapa laga sebelumnya. Dan Persib juga tidak perlu khawatir ketika banyak pemain utamanya harus membela tim nasionalnya. Di Indonesia, untuk timnas Indonesia ada Ezra Walian dan Victor Bonepo yang harus memperoleh tim nasional Indonesia. Kemudian pemain asing yang sedang bersinar, Muhammad Rashid pun harus pergi meninggalkan Persib untuk membela negaranya Palestina di kompetisi Afrika. Ya, artinya ada posisi-posisi kunci yang kosong. Tapi jangan khawatir, pemain-pemain pelapis sudah siap, sudah sangat ready untuk dijadikan sebagai pengganti. Karena kita lihat contoh-contoh sebelumnya, ternyata Hen dan Jalnado pun bisa menjawab kebutuhan tim, bisa menjawab tantangan yang diberikan oleh Robert. Ketika dia jadi starter, mereka bisa membuktikan dirinya punya kualitas yang bagus, punya kualitas yang tidak kalah dari para starter. Dan sekarang malah mereka adalah jadi pemain utama, pemain lapis pertama. Jadi jangan khawatir bahwa tanpa pemain utama dan tekanan yang begitu berat dari pesaing, saya meyakini, saya optimis Persib bisa berkelit, Persib bisa membalikan keadaan, Persib bisa tetap berada di track juara musim ini. Tapi syaratnya adalah satu, jangan overconfidence. Jangan merasa bahwa apa yang sudah didapatnya itu menjadi bukti bahwa mereka sudah hebat. Tidak seperti itu. Justru kompetisi masih panjang, setengah musim pun belum dilalui. Ya, artinya masih banyak hal-hal yang tidak terduga yang mungkin bisa ditemui oleh para pemain Persib atau tim Persib Bandung. Yang kedua adalah di tengah sorotan wasit yang saat ini begitu membara, ya katanya ada pesanan-pesanan buat tim tertentu yang dilakukan wasit. Katanya ya, kita nggak tahu kebenarannya. Tapi abaikan itu, jangan pikirkan itu, jangan pernah terganggu oleh keputusan-keputusan kontroversial wasit pada laga yang Anda mainkan. Anda harus tetap fight, Anda harus tetap berjuang, Anda harus tetap menampilkan permainan terbaik untuk memenangkan Persib dan menjaga Persib tetap di jalur juara. Jangan menangis, jangan kecewa ketika ada keputusan wasit yang merugikan. Tunda kekecewaan Anda, tunda tangis Anda di ujung kompetisi nanti dengan tertawa senang, euforia bahagia ketika gelar juara sudah pasti di tangan Persib Bandung. Itu lebih hakiki ketimbang Anda menangis oleh keputusan wasit. Anda adalah pemain profesional, Anda sudah tahu kondisi sepak bola Indonesia. Jangan terpengaruh, jangan terganggu oleh situasi yang terjadi di lapangan. Demikian bobotoh Kuper Persib kali ini. Bantu Opa membesarkan channel ini dengan memberi like, comment, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Boboto tahu konten apa yang akan Opa berikan di edisi berikutnya. Terima kasih Boboto. Ciao.